Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنفذنا عزكم الله Insyaallah Ta'ala pada pertemuan kita ini, dikarenakan jadwal rutinnya yang biasa diisi oleh Al-Ustaz Abu Sufyan Zaid Al-Musi hafizahullah, dikarenakan beliau uzur asabahul maut, sakit, Allah yashfihi, maka kita gantikan dengan daras tafsir wal mufassirun. Siapa tahu nanti Pak Rawi ada halangan. Nah, jadi setelahnya ini babnya ini sama takdim didahulukan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas satu masdar, satu sumber daripada masadir tafsir fi asr sahabat, dari sumber-sumber diambilnya tafsir di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim, yaitu dengan cara tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan sumber yang pertama ini itu tidak bisa bagi seseorang itu untuk meninggalkannya, dikarenakan sahibul kalam adrab bima'nahu min ghairi. Orang yang berbicara itu lebih tahu dan lebih paham dengan apa yang dia ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sahibul kalam fil Quran, yang berfirman dalam Al-Qur'an, tentu lebih tahu dan lebih paham atas apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan di dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah bawakan pada pertemuan yang lalu bagaimanakah gambaran tafsir Al-Quran bil Quran. Ini dalam adalah lafaz Laisa Rabi'ah bin. Baik. Sekarang kita masuk pada sumber yang kedua daripada masadir tafsir fil marhalatul ula, dari sumber-sumber tafsir pada marhalah yang pertama ini, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, al-masdar tsani, sumber yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, ketika mereka iskal dalam sebuah ayat, mereka rujuknya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama sayati. Qala rahimahullah, beliau mengatakan al-masdar tsani, sumber yang kedua, alladzi kana yarji'u ilaihi as-sahabatu fi tafsirihim li kitabillahi ta'ala, di mana para sahabat itu merujuk kepadanya ketika mereka menafsirkan Al-Quran, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka rujuknya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana al-wahidu minhum, maka salah seorang dari kalangan sahabat, idza ashkalat alaihi ayatun min kitabillah, apabila mereka atau dia merasa iskal, merasa ganjil tentang suatu ayat dalam Al-Quran, raja'a ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam fi tafsirha, maka dia rujuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsirnya. Fayubayyinu lahu ma khafiya alaihi, maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tadi apa yang dia iskalkan, apa yang dia permasalahkan, apa yang masih samar atas dia. Lianna wadhifatahu al-bayan, dikarenakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-bayan, yakni menjelaskan. Kama akhbarallahu anhu bidzalika fi kitabih haitsu qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal itu, yakni menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dalam rangka untuk menjelaskan Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami, kata Allah, menurunkan kepadamu wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam az-dzikr, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada umat manusia. Hadza huwa syahid. Ini sisi pendalilannya. Litubayyana lin-nas, agar engkau, lam huna, lam apa? Ta'lil, lam lit-ta'lil. Yang menunjukkan akan alasan sebab kenapa Al-Qur'an diturunkan, yakni dalam rangka untuk dijelaskan kepada umat manusia. Agar engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka umat manusia mau berpikir akan kandungan Al-Qur'an ini. Wa kama nabbaha ala dzalika, ini dalil dari ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bertugas sebagai penjelas, mubayyin lil Quran, sebagai menjelas terhadap Al-Quran Al-Karim. Sekarang dari hadis. Wa kama nabbaha ala dzalika Rasulullah SAW fi ma rawahu Abu Dawud bi sanadi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di situ ada tambahan kafnya ya, dibuang. Baik. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Rasul, beliau mengatakan, "Ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, kata Rasul, utitul kitaba, aku diberikan yang namanya kitab, wa mithlahu ma'ahu, dan diberikan yang semisal bersamaan dengan Alkitab. Asal misal, ma huwa al-mithal? As-sunnah. Ya, as-sunnah. Yani saya diberikan Alkitab dan Al-Quran, kata Rasul SAW, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Rasul SAW juga diberikan mislahu ma'ahu, ay misal Quran ma'al Quran, yang semisal dengan Al-Quran sebagai penjelasnya, yaitu As-Sunnah. Ala, kata beliau, ketahuilah, yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul. Yushik, awshaka yushik, min akhwat, min akhana bin Ruwa, من أخينا أحمد أبا عباس يوشك أو شك يوشك من أخواتي من dia saudaranya siapa? Kalau dalam bab i'rab nahwu, min al-marfu'at aw al-mansubat aw al-madlurat aw al-majzumat. La bas namshi bil muraja'ah. Daurah ulumul Quran. Ada juga pembahasan tatbiq qawaid nahwiyah di tafsir Al-Quran. Harus paham betul tentang namanya ilmu nahwu. Ya kan? Nahwu ahammu ulumul arabiyyah an-nahwu. Ilmu bahasa Arab yang paling penting itu nahwu. Yang kedua, sharaf. Orang kalau tahu nahwu,
paham betul dengan nahwu, meskipun dia sorofnya hanya hafal amsilah tasrifiyah saja, main kiasnya bagus, jadi bisa baca kitab. Tapi kalau orang itu hanya tahu sorof saja, melontok masalah sorof, i'lal wal ibdal, wahkamun nisbah wal alqab wa ila akhirih, dari pembahasan sorof, tapi nahwu tidak bisa, hanya hafal matan dunia saja, tidak jalan. Ini kuncinya pada nahwu. Ya, karena sorof itu kiasi, ya, hanya kias saja. Semata-mata antum pinter main kias, bukan berarti dituntut untuk belajar kalam. Main kiasnya pinter, jadi nahwunya tinggi, sorofnya ya hafalah minimal amsilah tasrifiyah, jadi jalan. Baik, narji ila masalah. Dakhilna bi Umar Ibrahim. Ya Syekh, min akhwatina, min akhwatin, idzan wal harf. Lazimul qaul annahu harfun wa inna min al-huruf. Hakada harfu disebut dengan huruf apa dia ini itu? Loh, gimana? Ini faedah dasar, masa antum tidak paham? Sedangkan yang antum pelajari di materi daurah kita itu bukan sembarangan. Dan tak lihat tadi pagi, yang terpampang di papan tulis, masya Allah, itu sudah tinggi itu pembahasannya. Abul Fatah. Dhanna. Idzan yansibul fi'lain. Wa ayna al-fi'l al-awwal wa ayna al-fi'l al-tsani. Kalau dikatakan dhanna, berarti dia menasabkan dua fi'il. Mana fi'il pertama, mana fi'il yang kedua? Kan, atau lebih masyhur di kalangan mereka min aqwati kada. Min aqwati kada, atau disebut dalam satu pembahasan af'alul muqarabah. Ya, af'al al-muqarabah. Wa illa af'alul muqarabah itu salah satu dari saudaranya kada. Saudaranya kada kan ada 3. Ya. Apa saja? Af'al muqarabah, wa af'al asy-syuru', wa af'al ar-raja'. Ya. Belum bingung kan? 3 jenis fi'il ini dimulhaqkan, diikutkan, mengikuti kana wa akhwatuha. Idzan ada fi'il. Mafhum? Pembahasan kana disebut af'alun nasikhah atau af'alun nasithah. Ayo, barakallahu fiikum. La tansawun. Ala yushiku rajulun syab'an. Hampir saja. Ayo. Yushik min akhwati kada yadullu 'ala al-muqarabah ay tatrib zaman. Hampir saja seseorang yang syab'an, seorang yang kenyang, yakni menunjukkan dia ini berkecukupan. Disebut dalam riwayat yang lain, seseorang yang dia itu duduk di atas kursi, yakni bagaikan seorang wazir atau qadhi atau seorang raja. Ala arikatihi, yang dia itu duduk di atas arikah, tempat bersandar. Yaqulu, dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an. Alaikum. Baik. Labas namshi bil muraja'ah. Qawaid an-nahwiyyah. Wa qad marra ma'akum insyaallah ta'ala. Inda ya khan Abu Yazid. Alaikum. Isim fi'il amr. Ma'nahu ma'nahu al-wujub. Lahu al-ma'na.
Alaikum ay bil ma'na yattadih annahu yadullu 'ala al-wujub. بمعرفة معنى هذا الاسم الفعل الأمر تعرف أنه يدل على الوجوب. عليكم أي عليكم بسنتي عليكم بهذا القرآن. أيوة untuk masalah wujud لا ننكر الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي دليل على عدم وجوبه إما استحباب أو غير ذلك كما تقدم ومر معكم هكذا. أيوة makna dalam pembahasan ilmu nahwu itu kan ada yang namanya asma al-af'al, ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr, dan masing-masingnya itu memiliki makna. Seperti isim fi'il madhi misalnya hayhat, hayhata ish ma'nahu ba'uda, jauh. Hayhata lima tu'adun, ay ba'uda alangkah jauhnya apa yang dijanjikan atas kalian. Alaikum ay insyaallah mendaki Nabi Luqman. Aywa, isim fi'il amr bermakna at-talab. Sawa ya. Talab itu banyak. Ya kan? Talab dalam bahasa lughah atau dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu banyak. Al-amr masuk dalam talab, an-nahy masuk dalam talab. Ya kan? Ada berapa talab itu? 7. Ada al-arab. Ya kan? Sudah 7 atau 8. Ingat saya. Itu talab. Jadi nggak terbatas pada amal saja. Nahi juga talab. Ay talabun litark. Ada juga yang namanya tahdir, anjuran. Ada yang namanya al-ardu, tawaran. Itu talab. Kama taqaddam. Itu disebut dalam kitab Syarhu Fathul Nada. Mau dikatakan amar, mau dikatakan talab, siyan, sama. Gimana Pak? Alaikum ay. Baik. Indah si Nabi Umar Abdurrahman. Antum hadithu ahdin di qismul lughah. Barusan sudah jebol atau dari qismul lughah. Lupa Allah musta'an. Di Farhan dari ilzamu. Alaikum ay ilzamu, pegangilah. Dari makna ini antum akan tahu alaikum sifatnya isim fi'il amr bermakna al-wujub. Dikarenakan lafaz lazim, al-lazim itu termasuk makna daripada al-wujub. Gitu. Ya. Baik. Alaikum bihadzal Qur'an. Ai ilzamu bihadzal Qur'an. Pegangilah Al-Qur'an ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu. Apa saja yang kalian dapat di dalam Al-Qur'an berupa perkara yang halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuh. Dan apa saja yang kalian dapati padanya berupa keharaman, maka haramkanlah. Ila akhir hadis. Yakni menunjukkan ancaman. Ini konteksnya ancaman. Menjelaskan tentang seseorang yang hanya berpegangan dengan Quran saja. Atau yang disebut dengan bahasa Quraniyun. Ya. Yakni orang-orang yang hanya sekedar terbatas pada Al-Quran. Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ditolak sama mereka. Apun ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang itu untuk berpegangan dengan as-sunnah. Ya, sunnatun mubayyinatun wa mufassiratun lil Quran. Sunnah itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Baik.
al-hadis sampai seterusnya hadis. Baik, labas. Dari kana khair. Antum kunyahnya siapa? Aywa, Abu Mansur. Abu Mansur al-hadis dibaca apa di situ? Al-haditha, al-hadithu, al-hadithi ataukah diwaqaf? Al-hadis dinasab jadi apa? Maf'ulun bi dari fi'il. Hah? Fi'il yang dibuang taqdir. Akmil al-hadis atau iqra'il hadis. Baik. Jadi maf'ulun bi. Unzur tafsir at-Tabari juz' kada safhah kada. Anda bisa melihat dalam kitab tafsir at-Tabari juz' 1 halaman 37. Jadi intinya ya khonafidina ini penjelasan tentang sumber yang kedua dari sumber-sumber tafsir di zaman para sahabat. Setelah mereka melihat dari Al-Quran itu sendiri, tafsir Al-Quran bil Quran, mereka rujuknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mendapat ada yang iskal, mereka datang kepada Rasul menanyakan bagaimana caranya ini, beliau bawakan maknanya wahakala. Paham ya? Dan sampai beliau mengancam, Rasul SAW mengancam siapa saja yang dia itu tidak mau mengambil sunnah beliau, wahakala disebutkan dalam hadis ini. Walladhi yarji'u ila kutubis sunnah, dan orang yang mau melihat kepada kutubus sunnah. Apa itu kutubus sunnah? Kutubul hadis. Kutubul hadis. Orang-orang yang mau melihat kepada kitab-kitab hadis, yajidu annaha, dia akan mendapati bahwasanya kitab-kitab tadi qad afradat lit-tafsir baban minal abwab allati ishtamalat 'alaiha. Kitab-kitab tadi itu menyendirikan satu bab khusus tentang tafsir dan yang dicakup oleh tafsir tadi. Paham ya? Nah, seperti kita melihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Tafsir Al-Quran, disebutkan hadis-hadisnya, contoh-contohnya. Kita melihat kitab Sunan, Kutubus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Kita melihat dalam kitab-kitab yang lain dari Kutubus Sunnah, itu biasanya dibawakan sama penulisnya satu bab khusus menjelaskan tentang tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya sunnatul Rasul itu memiliki peranan penting dalam masalah tafsirul Quran. Zikirat fihi katsiran min at-tafsir al-ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalamnya banyak sekali tafsir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jelaskan? Baik. Sekarang beliau bawakan contohnya. Wa yadulluka ala ruju'is sahabah ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi ma ashkala alaihim. Dan menunjukkan kepadamu tentang rujuknya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka masih iskal. Saya pindah Nabi Yahya. Baik, undur al-kitab. Antum lihat di situ. Wa yadulluka ala ruju'is sahabati ar-rasula. Ar-rasula mansubun ala madza? Labas, nukfir fil muraja'ah bin nahwu. Asy-syai'u bi syai' yudhkar. Indah Nabi Yahya. Yadulluka ala ruju'is sahabati ar-rasula. Ar-rasula mansubun ala madza? Ini tolong luar atau tolong dalam? Dalam. Baik. Indah kana dhilalil haqq. Apa lagi pertanyaan ini? Indah kana Abi Dzar Junaid. Harus sering dipraktekkan itu ilmu nahwu. Ya, percuma antum hatam sekian kitab, berpuluh-puluh kitab nahwu.
tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan, itu hilang. Ya, praktek itu lebih menancap daripada sekedar teori. Kenapa? Memori kita itu kecil, ya toh? Kapasitas tampung kita itu kecil. Kita hidup di zaman-zaman mutaakhirin, tidak di zaman mereka seperti Al-Bukhari, Az-Zahabi, Al-Imam Muslim yang tidak usah pakai nulis, nampung semua ribuan, ratusan ribu hadis. Kalau kita sekarang dikasih tafsir mufassirun, nanti dikasih darus am, digeser. Besok dikasih kaidah fikih dalam masalah tafsir Al-Quran, geser lagi. Nanti agak siang lagi dikasih pembahasan yang lain, geser, akhirnya jatuh. Harus di murajaah, ya kan? Baik. Ibaratnya itu kamar-kamar folder dalam otak kita itu kecil-kecil, kapasitas tampungnya itu kecil. Jadi perlu yang namanya pengasahan untuk kebiasaan. Jadi kalau sudah biasa, so meskipun tidak di murajaah, kita mesti tahu, ya kan? Baik. Yang sebelahnya Abdul Alim itu siapa? Abdullah. Indah akhirnya Abdullah. Abu mana antum? Abu Ubadah. Insyaallah. Abu Ubadah. Gimana? Ruju' sahabati ar-rasulah mansubun 'ala madza? Labas, biar antum enggak ngantuk, ya. Baik. Maf'ulun bih min maf'ul bih dari fi'il mana? Tidak ada fi'il di situ. Fakiru, hariku azhanakum. Sebagaimana disinggung tadi pagi, ya. Baru bangun tidur, kalau langsung jajak lari, itu panas. Dipanasi dulu mesinnya. Ya. Baik. Masdar rujuk. Tadi dia beramal seperti amalan fi'ilnya. Iya. Berarti dia diambil dari fi'il muta'addi. Raja'a yarji'u ruju'an muta'addi atau lazim. Banyak konsekuensi kalau antum mengatakan dia maf'ulun bih. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh mereka sebagian orang, sakin taslam. Sakin taslam. Sukun saja, selamat antum. Kalau antum katakan as-sahabah disuruh sebagai maf'ulun bih dari masdarun mudhaf ya'mal amal al-fi'il. Masdar yang dimudhafkan dia beramal seperti amalannya fi'il. Tinggal dilihat masdarnya tadi itu. Masdar ini diambil dari fi'il yang lazim ataukah muta'addi? Baik. Wal masdar, dan masdar itu termasuk daripada syubuhul ma'lum, bisa merofakkan setelahnya menjadi fa'il. Walakin hadza nadir, sedikit. Kebanyakannya dia menasabkan setelahnya menjadi maf'ul. Sekarang konteks ini rujuk. Kalau antum katakan Rasul SAW sebagai maf'ulun bih, berarti rujuk di sini diambil dari fi'il muta'addi. Idzan raja'a yarji' muta'addi. Saya tanya, tidak menjadi. Marji ila sahib al-mas'alah. Ajaztum. Baik. Zakina bi Abdullah Syarif. Ini termasuk bawa rekso kismul lughah kemarin ini. Pentolannya ya, menurut asa. Gimana ya? Sudah lewat dalam pembahasan antum. Jangan dilupakan, penting.
maf'ul bih. Kata raja'a yarji masdar rujuk itu muta'addi ya. Saya tidak tanya itu. Justru dengan adanya mudhaf dia bisa beramal, ya kan? Tinggal kita pertanyaannya apakah dia muta'addi atau lazim. Siapa yang mengatakan dia itu sebagai maf'ulnya? Kalau dia tidak mudhaf, falas intahal masalah. Ada kemungkinan kalau dia tidak mudhaf, tapi bukan menjadi maf'ul. Imma dia menjadi mudhafun ilaih itu masdar. Lazim bertentangan sekali dengan i'rab antum. Tidak ada lazim untuk punya maf'ulun bih. Faedah dari mana antum? Dari kitab mana? Mana salafnya? Ya. Baik. Raja'a yarji'u. Ya. Itu asal fi'ilnya jenisnya adalah lazim bila syak. Ya toh? Tidak ada orang itu ketika ditampakkan atau disebutkan fi'il ini tidak akan dia bertanya tentang maf'ulnya. Tetapi yang ditanya itu adalah fa'ilnya. Raja'a. Atau dipanggil misalnya, ya kenapa Yazid? Innahu qad raja'. Dia sudah pulang. Sudah kembali. Setelah itu akan tanya, siapa yang pulang? Ya kan? Mana raja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa raja' fulan. Ada dia raja' fulan. Yang pulang fulan. Fa'il lazim. Tidak mungkin antum katakan minta maf'ulnya. Ya kan? Susah. Kecuali kalau dia diikutkan wazan yang bisa membuat dia muta'addi. Bisa. Seperti raja'a ikut wazan af'ala yuf'il arja'a yurji' arja'ahu. Dia memulangkan fulan tadi, ini baru bisa menjadi muta'addi ila maf'ulin wahid. Gitu ya faedahnya ya. Ya. Ayo. Kalau fi'il lazim, ketika antum melihat ternyata isim setelahnya itu dinasabkan, jangan antum katakan dia sebagai maf'ulun bih. Hada ghalat. Ini salah. Tetapi di situ ada yang dibuang. Ya, dikarenakan sebuah fi'il itu terkadang memiliki muta'alliq. Ya, terkadang dia bisa nyambung kepada kalimat setelahnya dengan bantuan huruf jar. Makanya kalau antum melihat kamus, contoh kecilnya lah, meskipun tidak dianggap kamusnya, kamus Munawwir. Kenapa saya katakan tidak dianggap, tidak muktabar? Karena tidak dijadikan rujukan dalam masalah mufradat lughah al-Arabiyyah, ya kan? Hanya sekedar menerjemahkan terjumatun, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia saja, ya kan? Contohnya lah, antum lihat dalam kitab kamus Munawwir. Ya, antum ketika melihat bab fi'il, mesti di situ disebutkan kalau ada bintang bawahnya strip, berarti strip itu masih mengikuti bintangnya. Bintang strip. Biasanya fi'il ada huruf jarnya. Bagaimana kalau bertemu dengan dhamir hu? Bagaimana kalau dengan huruf jar ila? Bagaimana kalau dengan huruf jar ala? Bagaimana kalau dengan huruf jar an? Contohnya, misal, waqad taqaddam hadzal misal. أو قد نسيتم مثال واحد من هذا الكتاب. Contohnya fi'il ala ya'ulu aulan wa ma'alan. Kalau jadi muta'addikan dengan huruf jar ila, maknanya raja'. Kalau dengan huruf jar an, maknanya irtadda. Apa? Wa raja' wa irtadda syai'un mukhtalifan fil lughah. Mafhum? Ila huna. Maka fi'il raja'a
dia biasanya nyambung dengan huruf jar. Huruf jar. Loh, tadi udah disebutkan ila. Ya kan? Ala yaulu dikaitkan dengan ila, maknanya roja'a. Berarti roja'a itu nyambungnya dengan ila. Roja'a ila. Itu kalau mau ke. Tapi kalau dari pakai an. Paham? Raja'tu min huna ila hunak. Paham ila hunak? Maka kalau antum melihat ada fi'il yang dia itu lazim menasabkan isim setelahnya, maka tidak bisa dikatakan isim tadi sebagai maf'ulnya. Tetapi kita katakan dia di situ adalah mansubun binazghil khafid. Araftum hal istilah? Ya, dalam kitab mana itu ya? Kana Abul Fatah. Antum menemukan di mana kan? Masya Allah, sudah istiqra antum ya. Dia mutamim. Ayo, dia mutamim. Dia tanbih langsung dari penulis mutamimah ketika membahas mausubat maf'ulun bih. Ketika itu yang dicontohkan fi'il apa? Yang dicontohkan ketika itu fi'il dakhala. Dakhaltul masjid. Masjid di situ bukan maf'ul, karena dakhal itu lazim, bukan muta'addi. Takdirnya dakhaltu fil masjid. Ketika dibuang huruf jarnya menjadi dakhaltul masjidah, mansubun binasbihil khafid, dinasab dengan membuang huruf jarnya. Ini juga demikian. Asalnya ruju'us sahabati ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya toh? Hah? Ayo, barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana di atas itu disebutkan, al-masdarus tsani alladzi kana yarji'u ilaihi. Saudara, tidak sendirian. Paham ya? Mesti ada kaitannya dengan huruf jar, ila. Maka di sini kalau ditafsirkan ala ruju'us sahabati ila Rasul, berhubung dibuang itu huruf jarnya menjadi ruju'us sahabati Rasula, mansubun min al khafid. Wal masdar huna yaqumu maqam al-fi'l li'annahu mudhaf. Masdar di sini menempati kedudukan fi'il dikarenakan dia mudhaf. Araftum hada? Baik. Nah, terus jumlah sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Ada kenapa qasada? Wallahu a'lam. Punya aku besar, aku qasada. Nah. Dasina Ahmad. Ayya. Silakan. Jumlah sallallahu alaihi wasallam di sini jadi apanya? Jadi na'at atau jadi ataf bayan atau jadi taukid atau jadi badal, tinggal pilih. Jadi na'at untuk Rasul atau jadi badal untuk Rasul atau jadi ataf bayan untuk Rasul atau jadi taukid untuk Rasul. Allah, lebih layak kayaknya na'at ya, sifat ya. Karena sifatnya Rasul itu mesti mendapatkan salawat dan salam dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya kan? Kalau sebagian kaum muslimin sallu alaihi wa sallimu taslima, langsung ada salawatan. Berarti sifat Rasul itu benar-benar salawat dan salam. Iya. Ada Nabi Yahya. Nah, harus paham ya akhi. Ini susunan jumlah. Sallallahu alaihi wasallam susunan jumlah. Jumlah apa di sini? Fi'liyah, ismiyah, atau harfiyah? Kenapa? Tidak boleh jumlah cuma ada dua, fi'liyah wa ismiyah. Ya. Tidak ada jumlah harfiyah. Dikarenakan apa? La yujad fi istilahihim. Kecuali kalau ada ingin bikin istilah baru dengan contoh innal insana lafi khusr, jumlah harfiah didahului dengan huruf inna. Itu harus ada dalil dan salafnya. Baik. Sallallahu alaihi wasallam di sini jumlah fi'liyah la mahalla laha min al-i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab.
Tidak ada i'rabnya dia. Kenapa? Ini disebut dengan jumlatun i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Tahu jumlah i'tiradiyah? Itu kan ada lambang strip depan, strip belakang. Biasanya tanda kurung depan, tanda kurung belakang, atau tanda petik atas, tanda petik atas. Pokoknya dikasih lambang menunjukkan terpisah. Ai ya'tarif an amma qablahu. Yakni dia berpaling dari yang sebelumnya. Paham? Baik. Ini sama kalau kita katakan qala Allahu azza wa jalla, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, qala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qala Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Itu semuanya jumlah i'tiradiyah la mahala laha min al-i'rab. Baik. Untuk pembahasan jumlah itu lengkapnya itu disebutkan dalam kitab Mulakhas. Ada yang sudah khatam Mulakhas di sini. Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah itu disebutkan anwa'ul jumal, macam-macam jumlah. Kalau rujuk ilaiha kitabun nafis. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang lain tidak disebutkan. Dalam Mutamimah mawjud atau ghair mawjud? Ghair mawjud. Sharh Tsaniyah ghair mawjud. Syarh Qatr Nada ghair mawjud. Sudrul Zahab mawjud atau ghair mawjud? Antum sudah hafal Sudrul Zahab harfan bi harfin. Ana mesra enggak sampai ke sana Sudrul Zahab. Sebagian ada disebutkan. Baik. Nanti adalah masalah. Kita kembali ke masalah. Baik. Labas sekedar apa? Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Mas'alatun i'tiradiyah. Laisalah apa? La mahalla laha min al-i'rab. Ya. Pembahasan kita tadi itu tidak ada i'rabnya dalam permasalahan kita ya. Yakni kita hakada sekedar jalan-jalan sebentar balik lagi. Kalau monoton terus mumet. Lagi baca terus ngantuk dengarkan dia. Sekali-kali kita tanya dari fulan. Gerakkan otak. Baik. Sampai mana tadi? Wa yadulluka ala ruju' as-sahaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fima ashkala alaihi. Sekarang beliau bawakan contohnya dan menunjukkan kepadamu rujuknya para sahabat kepada Rasul tentang apa yang mereka iskal padanya adalah sekarang beliau bawakan contoh bagaimana mereka para sahabat ketika mendapatkan iskal mereka rujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 4:30 kurang sedikit. Ayo. Labas kita habiskan saja yang contohnya ini. Kita baca sardan. Biar tidak penasaran. Ya. Enggak bagus meninggalkan darat dalam keadaan kepala antum ada tanda-tanya besar. Itu yang bagus. Seperti disebutkan dalam biografinya Al-Imam Sibawai Amr bin Qumbur Sibawai, ya, namanya beliau Sibawai Amr bin Qumbur. Beliau katanya beliau itu meninggal dalam keadaan beliau masih memikirkan salah satu huruf dalam bahasa Arab. Kalau tidak salah huruf hatta, dipikir sampai bablan. Nah ini jangan sampai kemudian kita meninggalkan darat dalam keadaan di kepala kita tanda-tanda besar. Tidak tahu tanda-tandanya apa tadi ataukah apa ya tadi, gitu ya. Tidak bagus. Baik. Kita baca. Contoh yang pertama, ma'akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma min Adi bin Hibban. Qala Rasulullah SAW. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan selain keduanya dari Adi bin Hibban, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innal maghduba 'alaihim humul yahud wa innad dallin humun nasara." Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi dan orang yang sesat itu Nasara. Ini tafsir untuk surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim wala dallin. Al-maghdub humul yahud wa dallin hum an-nasara. Contoh yang pertama. Yang kedua, wa ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihi 'an Ibnu Mas'ud qala, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul wusta salatul 'asr.
Salat wusta itu adalah salat asar. Ini tafsir untuk surat Al-Baqarah. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya kan? As-salatul wusta, salatul asr. Dikatakan sebagai salatul wusta. Ya. Wusta ini bentuk muannas dari wasat, tengah. Dia dikatakan salat tengah dikarenakan diapit oleh dua salat sebelum dan sesudah. Sebelumnya subuh dan zuhur, setelahnya maghrib dan Isya. Yang ketiga, jelas toh? Jelas kan? Ini semuanya tafsir dari Rasul. Ketika sahabat datang ke Rasul menanyakan sebuah makna yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Maghdub itu siapa, Al-Dhalim itu siapa, Salatul Wusta dalam ayat itu apa. Yang ketiga, wa ma rawahu Ahmad wa Syaikhan wa ghairuhuma 'an Ibnu Mas'ud qal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syaikhan, Bukhari, Muslim, dan selain keduanya dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi, orang-orang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ayat surah. Ayat surah Suratul alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha ila akhir al-ayah. Ayat surah Al-An'am. Barakallahu fikum. Bukan surat Utsmannya. Nanti tafsirnya surat Utsman. Syaqqa dzalika 'alan nas. Hal itu memberatkan umat manusia. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ayyuna la yuzlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Semua mesti zalim ya Rasul. Berat ayat ini. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Berarti kita tidak merasa aman. Kita tidak diberikan keamanan, tidak diberikan hidayah kalau begitu. Ayyuna la yuzlim nafsah. Akhirnya beliau mengatakan innahu laisa alladhi ta'nuna. Tidak seperti yang kalian inginkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, Madhu Luqman Al-Hakim? Inna syirka la zulmun 'azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Surat apa ini? Luqman. Ya. Jadi tafsirnya dengan surat Luqman. Innama huwa asyirku. Zulmun di situ adalah kesyirikan. Dikarenakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Mafhum? Mafhum ya? Baik. Ini Nabi Umar Ibrahim. Apakah contoh ini bisa dikatakan sebagai tafsirul Quran bil Quran? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ditafsirkan dengan ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Apakah dimasukkan dalam bab tafsirul Quran bil Quran? Ajibu afiduni hafizakumullah. Manabah, dia melihat depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Oh tidak, kenapa? Dikarenakan babnya adalah masalah yang kedua, Nabi SAW. Berarti tidak bisa dimasukkan bab yang pertama. Gitu ya. Bisa ya, bila syakin wal raib. Bisa. Ya kan? Kalau bisa, ini masuk jenis yang mana? Kemarin kan tafsirul Quran bil Quran ala arba'ati anwa'in. Hamlul mujmal, mujaz, ya, mujaz alal mushab. Yang pertama, yang kedua, hamlul mujmal 'alal mubayyan wal 'am 'alal khas. Yang ketiga,
haml mutlaq 'ala al-muqayyad. Ya kan? Yang keempat, hamlu ba'd al-qira'at 'ala ghairiha. Disebutkan dalam kitab Tafsir Mufassirun, disebutkan satu lagi, 5, yaitu daf'u ma yatawahham annahu yakhtalif, yakni mencegah ayat yang sekiranya bertentangan, seperti penciptaan Nabi Adam. Disebutkan dalam satu ayat min hama'im masnun, disebutkan dalam ayat yang lain min salsalin kal fakhar, disebutkan dalam ayat yang lain min turab. Itu kan menunjukkan berselisih. Itu tidak berselisih, tapi menunjukkan tadrij, tahapan-tahapan penciptaan Nabi Adam. Nah, masuk yang mana itu? Hamil qira'at ala ghairiha. Hammaza. Dah kena Ahmad. Gimana? Oh gitu, hamil mujmal ala mubayyan. Tapi umum di situ mujmal. Disebutkan dalam yang setelahnya itu mubayyan, labas, baik. Zulm mujmal, atau lebih tepat kita katakan hamlul 'am 'alal khas. Zulm di situ umum. Difahami sama sahabat, umum mencakup semua jenis kezaliman. Makanya mereka mengatakan ayyuna lam yuzlim. Ya kan? Lalu kemudian ditafsir, ya, dikhususkan kezaliman di sini itu adalah syirik. Ayo, barakallahu fiikum. Bisa. Kemudian yang keempat, wa ma akhrajahu Muslimun wa ghairuhu an Uqbah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala al-minbar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Uqbah bin Amr, dia mengatakan saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda dan keadaan beliau di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa birribatil khayli turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwakum. Ya kan? Wa'iddu lahum, dan siapkan untuk mereka, siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum min quwwatin, semampu kalian dari kekuatan. Ala wa innal quwwata ar-ramy. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kekuatan di sini adalah ar-ramy, panah. Ayo, ramus biha, melempar panah. Kalau kita tembak, ayo, sniper. Baik. Ala wa innal quwwa ar-ramy. Ini menafsirkan lafaz al-quwwah dalam ayat ini. Paham? Baik. Ini namanya tafsirun ala sabilil misal. Dengan apa? Panah. Tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bisa, ya kan? Seperti berkuda. Itu harus. Kalau kita di sini zaman tank, pakai tank, belajar gimana cara jalankan tank itu bagaimana, untuk nembaknya bagaimana. Wah, baik. Kemudian yang selanjutnya, wa ma akhrajahu Tirmidzi an Ali qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil hajjil akbar faqala yaumun nahr. Dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yaumul hajjil akbar. Apa maksudnya? Beliau mengatakan yaumun nahr. Ini untuk tafsir firman Allah Taala surat Yaumul Hajjil Akbar, anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Surat anallaha bari'un, surat Al-Bara'ah, atau surat At-Taubah, atau surat Al-Fadhihah. Ya, hafalkan itu. Baik. Kemudian suatu yang lain, wa ma akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ubay bin Ka'ab, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa alzamahum kalimatat taqwa, qala la ilaha illallah. Kalimat taqwa di sini adalah la ilaha illallah. Wa ma akhrajahu Ahmad wa Syaikhan wa ghairuhuma an Aisyah qalat. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Bukhari Muslim dan selain keduanya dari Aisyah beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, man nuqishal hisab 'udzib.
Man nuqishal hisabu udzib. Di situ udzab ya. Khata kebalik ya. Yang fathah di atas tasydid antum turunkan menjadi kasrah. Udzib. Siapa yang dia itu diajak dialog ketika hisab, udzib, maka dia akan diazab. Qultu, saya katakan ya Aisyah, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, beliau mengatakan, laisa dzalika bil hisab walakin dzalika al-'ard. Itu bukan hisab, tetapi al-'ardu, yakni dipaparkan amalnya. Kama ada. Kita lihat. Fala yanzuru an yaminihi illa ma qaddamat yadahu wa yanzuru ila shimalihi fala yara illa ma qaddamat yadahu wa yanzuru ila baina ainihi fala yanzuru illa an-nar. Ya kan? Kemudian dipaparkan pada dia catatan amalnya. Alaysa taf'al kadza, alaysa taf'al kadza, alaysa taf'al kadza, fa'asarrahu wa dhanna annahu qad halak. Wa ila akhir al-hadits. Walakin dzalika al-'arad. Itu dipaparkan. Kalau sudah ketika dihisab pakai pemaparan, ini alamat kebaikan. Tetapi kalau di munaqasyah diajak dialog dulu, wah ini tanda-tanda binasa. Baik. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyat di dunia wal akhirah. Kemudian contoh yang lain, wa ma akhrajahu Ahmad wa Muslim an Anas qal, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Muslim dari Anas beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-kautsar nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan al-kautsar itu adalah sungai yang aku diberikan oleh Rabbku di dalam surga. Wa ghairu dzalika katsirun. Unzur al-amthil as-sabiqah, al-itqan, juz' kadza, safha kadza ila kadza. Juz 2, juz tsani, safha 91 ba'da al-mi'ah. Halaman 191 ila 205 sampai halaman 205. Contohnya banyak. Baik. Intah. Selesai dari pembahasan contoh-contoh rujuk sahabat ila Rasulullah SAW bima ashkala alaihi. Baru kemudian membahas tentang al-wad'u ala Rasulullah SAW fi tafsir. Yakni apa? Tindakan sebagian orang yang memalsukan riwayat sebagai tafsir di atas namakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. بهذا نكتفي إن شاء الله والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.